Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina. Alhamdulillah, semua jamaah, pada waktu dan kesempatan ini kita bertemu lagi dalam muzakarah, terutama bertolabul ilmi dengan grup 6 yang dirahmati Allah. Insya Allah di dalam memahami sesuatu yang paling berharga, yaitu mendapatkan sesuatu yang disembah oleh sekalian alam, Rabbil Alamin, mendapatkan wujud yang berada di balik nama adalah tujuan utama bagi kita yang memiliki agama dan bertuhan. Menghindari mempersekutukan Allah dengan nama, menyembah nama, tentunya dengan kita melaksanakan tadabbur daripada kajian tersebut untuk menjadi tolak ukur penyembahan. Manakah, seperti apakah wujud Tuhan yang akan menjadi penyembahan diri? Penyembahan oleh sekalian alam berdirinya sewujud diri dalam diri. Inilah yang kita cari, sesuatu yang berdiri di dalam wujud asma yang bernama Allah. Tujuan daripada ini semua mencapai sebuah hayat, yaitu hiduplah aku, sesungguhnya aku adalah dua jiwa yang hidup di dalam satu badan. Dua jiwa inilah yang harus kita capai untuk meningkatkan ketuhanan dan keumatan kita. Berawal daripada diri kita adalah Tuhan ilah ba'dal tunggal pada waktu itu, dan kembali kepada wujud kembali asalnya innalillahi
Artinya kita wajib kembali kepada asal daripada diri kita adalah wujud Tuhan semata. Dalam memperkenalkan dua jiwa tersebut yang ada di dalam balik nama asma yang disebut Allah. Dua jiwa di dalam satu badan, ini dikatakan sebuah yang berdiri, naf yang berdiri, melahirkan dua jiwa bernama rohani dan latif. Rohani adalah jiwa keumatan Tuhan, sementara latif adalah jiwa ketuhanan dirinya. Timbulnya dua jiwa ini, rohani dikodratkan sebagai umat, Al-Latif dikenal sebagai wujud kesucian Tuhan, berarti namanya digabung dengan kesucian diri atau kesucian rohani. Dia sebut dengan Ruhul Kudus. Hikmah yang harus diambil dalam 7 kali tajalli tersebut di Wadi Mani Manikam akan mewujud dari napas ampas napas nupus. Zat yang 4 ini asal usul dari segala wujud alam yang terjadi sampai kepada marwah, kulit, daging, urat dan tulang, air, api pada tanah, angin dan tanah. Semua yang berkodrat 4 pada rahasia batin Allah ada pada anazir diri kita. Mana yang dikatakan anazir? Sumber batin yang 4 mulai dari leher ke atas. Karena kita terbuat dari 2 kodrat, yang satu lagi disebut anasir. Anasir dari dada ke bawah. Ada kolbi, ada markubah, ada zat batin nur. Itu namanya kodrat rohani. Itu sifat. Dalam hal ini, kalau dari 3 kodrat dan 4 batin mutlak Allah bernama anazir, kalau dia bergabung menjadi 7, maka dikatakan sifat. Tapi sekarang kita tidak menggabungkan itu, cuma kita mencari wujud kekuatan Tuhan di dalam namanya dengan bertajalinya 4 kali 7 tersebut. Tujuan adalah naf yang memiliki jiwa rohani keumatan dan jiwa latif ketuhanan. Dari jiwa keumatan dan ketuhanan tadilah maka terbentuklah sebuah kodrat bernama ayat dan hayat. Ayat dan hayat itu beda. Ayat adalah sifat dohirnya Allah. Jadi tidak ada lagi kulit, daging, urat dan tulang dalam penyebutan, tetapi ayat dan hayat. Sementara hayat adalah sifat sirnya Allah, sifat hidupnya Allah dengan kata latif. Maka dengan adanya kodrat tersebut, kembali kita mengingat kodrat yang tidak berurat, tidak berdarah di sisi Tuhan adalah berdirinya Ruhul Kudus, dikatakan dengan jauhar basita, memancarkan nur suci, nur kudus kepada dinding arat yang disebut sabita. Dari sabita ini dia menyentuh 4 kodrat nur kudus yang menjadi wujud badaniyah atau tubuh, yaitu
narun hawaun, sampai turabun. 4 warna inilah yang membuat terlihatnya ahyan karajia. Dan itu pun tidak ada penyebutan nama semuanya, melainkan penyebutan nama kodrat. Ma'un, turabun itu nama kodrat. Setelah terjadinya wujud-wujud yang lahir yang mewujud dari 4 alif lam lam ha tadi menjadi sumber ma'ul hayat, asal muasal semua terjadi. Kalau ini sudah batin semuanya, maka dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau sudah zat hamdu, batin hamdu, lillah bergerak, Rabbi menguasai alamin, al-amin satu batang diri, maka inilah yang dipuji oleh alam, yang akan disembah oleh alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kalau belum berdiri 7 kali 4 ini, tidak satu pun makhluk apapun tidak akan satu pun menyembah. Kalau alam belum menyembah diri, bagaimana diri menyembah Tuhan? Ingat, lillahi ta'ala usuli solat. Yang datang kepada ilah harus ta'ala. Aftar dengan ba'dal. Aftar menuju ba'dal, badal luput dalam wujud batin bilahnya Allah. Ini yang dikatakan solat. Tapi kalau belum mawujud untuk kodrat tersebut, maka belum bisa seseorang itu dikatakan solatnya menghadap Allah. Kenapa? Alam pun tidak menyembah dirinya, berarti dia belum Rabbil Alamin. Bagaimana bisa Rabb menjadi Rabbin Nas? Dari wujud itu tersebut lahirlah yang kita katakan dengan sifat dan fizat. Nanti fizat ini setelah dimasuk napas tanapas ampas nupus, lahirlah mawujudlah di wadi mani manikam. Dari di mani manikam mawujud lagi sultaniyahnya, ruhaniyahnya, mukodiyahnya, diniyahnya, 4 batin. Apa 4 batin itu? Batin mutlak. Apa yang dikatakan batin mutlak? Mukjizatnya yang diberikan kepada Rasulullah. Mukjizat yang diturunkan. Apa mukjizatnya? Batin Al-Quran, batin Zabur, batin Taurat, batin Injil. Itu menjadi kodrat An-Nazir bagi diri, menjadi kodrat An-Nazir, atau dikatakan kodrat batin mutlak. Dari 28, 4 kali 7 menjadi 28, 28 menjadi jumlah huruf hijaiyah. Berarti sempurnanya Tuhan dalam diri disebut Allah, sempurnanya diri dengan Allah disebut wujud Tuhan. Sempurnanya wujud diri pada Allah dan sempurnanya wujud Allah pada diri disebut Tuhan. Sempurnanya wujud diri pada Tuhan disebut Allah. Inilah yang dikatakan bahwasanya ayat dengan hayat itu harus menjadi jiwa dan raga. Mana jiwanya? Mana raganya? Jiwanya ruhaniyah. Sementara wujud raga itu adalah wujud mutlak bagi Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam mentajalikan atau melihat bayangan diri yang hidup tanpa bayangan,
Makanya kalau ada bayangan, setiap nurullah itu tidak ada bayangannya. Yang ada hitam pekat, tidak seperti wujud apapun. Itu bukan bayangan namanya. Kalau bayangan tidak berbeda dengan apa yang membayangkan. Tapi dia beda kalau Islam. Kalau kita jatuhnya kenapa hitam? Karena itu adalah kodrat ma'rifat. Ma'rifat itu warnanya hitam. Inilah yang dikatakan mujizat. 4 batin Allah, 7 kali 4 masuk ke dalam An-Nazir. Disitulah An-Nasir diri akan menghadap kepada An-Nazirnya diri. An-Nasir dengan An-Nazir. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, pokok zahir dari pencarian itu bernama sebuah kodrat yang kita sebut juga dengan ayat, dan kodrat batinnya disebut dengan hayat. Hayat pakai H, tapi kodrat zahir hanya A, tidak pakai H. Ayat, karena yang zahir ini adalah ayat-ayatnya Allah. Sementara hayat, hidup dan adanya Allah dibuktikan dengan fi'il dan af'al. Itu namanya hayat, bergerak dan hidup. Itu menandakan Allah ada dalam diri. Jadi dengan kita sudah mengetahui nanti menjalankan tajalli-tajallinya, berakhirlah kodrat ini sebuah yang berdiri melahirkan 2 jiwa. Jiwa Tuhan bernama rohani, jiwa umat, dan jiwa Tuhan itu yang dikatakan dengan sifat latif, yaitu sifat kesucian tunggal, kesucian diri, diri yang suci. Tadi kalau digabung rohani dengan kodrat Tuhan, itu disebut dengan Ruhul Kudus. Jadi dengan demikian para jemaah sekalian, selalu kita dalam bertajalli nanti, dalam menjalankan dan mendirikan, jangan lupa kodratnya. Jangan lupa cara tajallinya. Bagaimana kita memandang terjadi proses jauhar basita, memberikan nur kudus kepada alat disebut diri bersabita, dan memancarkan bayangannya kepada ayan kerajiah dari 4 warna tadi. Dan itu hakikat yang wajib menjadi tolak ukur dalam beribadah. Jadi dengan berdirinya kodrat tersebut ditutup dan diselimuti oleh 4 wujud lagi, mim ha mim dal. 4 makom, pertama nur, yang kedua jantung batin, yang ketiga qalbi, yang keempat jasad maujud. Ini yang menjadi asal usul semua alam itu hayat. Apalagi kalau yang dihayatkan ini nyata berdiri, maka sembahan akan datang menuju diri. Mereka ingin menyembah Allah. Kalau mereka menyembahku, yang tersembah adalah dirimu. Apabila ingin mereka mencintaiku, maka yang tercinta adalah dirimu. Begitulah kedekatan kita kepada Allah. Insyaallah kita jalankan muzakarah. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya. Alhamdulillah. Insyaallah ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Insyaallah. Insyaallah kepada semua
semua berjamaah yang ada yang akan bertanya kepada Buya dipersilahkan untuk mengangkat tangannya, dan mohon yang tidak bertanya agar mematikan audionya. Jadi persilahkan Pak yang akan bertanya. Insya Allah kepada yang pertama yaitu kepada Bapak Badrun Hakim untuk bertanya, ya dipersilahkan Pak. Mohon Pak Rudi sabar sedikit. Silakan Pak Badrun. Terima kasih Pak Kirotabli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, insya Allah. Insya Allah. Ini saya mohon pencerahan supaya lebih dipahami tentang pembentukan diri yang berdiri di dalam diri bersifat enam. Nah itu aku, Pak, itu batinku kata Allah. Jadi wujud dari enam ini melahirkan dua wujud, Dua jiwa. dua jiwa. Jiwa keumatan dinamakan rohani, kumpulan dari ruha, ruhi, ruhu. Iya. Yang kedua kesucian Allah, kebenaran dan kekuasaan bergabung latifatul rohani. Bagaimana maksudnya dengan Roh Kudus ini ya, insya Allah. Iya, setelah datangnya sebuah batin yang bernama Latif, Al-Latif. Nah ini, maka Ruhul Kudus ini adalah rohani yang suci. Dia dinamakan Ruhul Kudus. Nah, kesucian inilah yang menggerakkan 7 kali 4 yang keluar dari kodrat itu menjadi sebuah maujud besar yang disembah oleh sekalian alam. Gitu. Jadi setelah dia maujud, batin yang 4, zat yang 4, dan bagaimana cara bertajalinya, bagaimana dia memperlihatkan pantulan Rohul Kudus di arat atau diri yang didirikan atau dikatakan sabitah, maka terpancarlah 4 warna itu, yang mana adalah batin Ruhul Kudus yang 4 yang ada di bawah kulit dan di atas daging. Ini yang membuat ahyan karajiah terlihat, tapi tidak boleh dikatakan apa itu Muhammad atau Adam, tidak. Karena belum ada makom kaji kepisipat yang kita kaji terlebih dahulu. Sekarang ini penyempurnaan pizat. Nanti dia akan masuk kepada pisipat, atau dengan kalam aku bersifat pada sifatku sendiri. Nah tetapi kita belum boleh sampai ke situ dulu, karena kita menyempurnakan 4 kali 7. 4 batin, 4 zat, 4 batin alam, 4 kodratnya, semua akan hidup dulu. Begitu, paham? Insyaallah ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Badrun Hakim yang telah mengajukan pertanyaan. Insya Allah untuk pertanyaan selanjutnya yaitu saya serahkan kepada Bapak Rudi Rustandi. Dipersilakan Pak. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu kembali dengan Buya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Buya sehat selalu Buya. Insya Allah. Tadi sempat saya mendengar tentang sesuatu yang menarik yang dijelaskan oleh Buya tentang ini Buya. Mohon dijelaskan kembali
eh, tentang Ruhul Kudus yang bernama Johar Basita yang dipancarkan kepada diri Arot itu Bu ya, sehingga terwujudlah ayan karijia itu Bu ya. Mohon di pencerahan yang lebih detail lagi Bu ya. Iya. Karena di saat Nur Kudus itu menembus diri ayan keraja Jauhar Basita. Kalau dalam diri Basita itu Sabita. Kalau di diri Tuhan dinamakan Basita, Jauhar Basita. Itu dia pantulkan oleh diri halus ini, arat ini, menuju 4 makom Nur Kudus tadi, yaitu yang bersifat wujud daripada narun warnanya merah, hawaun warnanya kuning, maun warnanya putih, dan torabun warnanya hitam. Dari pancaran itulah terlihatnya ayan kerajia. Itu pun tidak boleh dikatakan wujud Adam atau kodratnya Muhammad. Itu setelah sifat baru kita kaji ke situ. Gitu. Paham? Insyaallah, alhamdulillah Bu ya. Paham. Lalu ini Bu ya, setelah ayan karijia itu merasakan itu Bu ya menjelaskan kan dilihatnya sesaat ya, sesaat saja seperti kilat atau petir Bu ya. Iya. Itu yang disebut melihat diri dalam diri gitu kan Bu ya. Itu mohon kita melihat ke arah jia. Diri yang dihalalkan berbentuk wujud Tuhan. Itu yang dikatakan karajia. Ayan karajia adalah diri diumpamakan, dihalalkan menyerupai Tuhan, menyerupai kepada Allah. Nah, itu. Jadi kita harus fokus di situ tuh. Kalau kita ini adalah pantulan Tuhan, sehingga bisa terlihat dan hidup. Itu yang dikatakan sandaran rohani terhadap diri kita dengan sandaran latif, batin Tuhan, batin sucinya. Paham? Insyaallah Bu ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Rudi Rustandi yang telah mengajukan pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada para jamaah sekalian yang akan bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Insya Allah kepada Bapak Thohirul Rasyid yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai satu kodrat 2 jiwa Bu ya. Iya. Yang 2 jiwa ini kalau diijayahkan yang huruf iya itu ya Bu ya. Iya. Bukan huruf iya. Yang dikatakan jiwa itu adalah harfiah. Tanda baca Al-Quran itu namanya jiwa. Contoh jiwanya apa? Kalau an, in, un, bukan alif yang berubah, tapi dia memiliki jiwa an, jiwa in, dan jiwa un. Nah begitu. Jadi benar-benar dinikmatinya, benar-benar hidup jiwa itu. Inilah rohani. Gitu. Jiwa rohani itu kepada kodrat keumatan. Jadi kalau penyatuan jiwa ini Bu ya, bisa disatukan ya Bu ya? Bisa, nanti ditajali kita satukan. Makanya disiapkan dulu serba batin, serba zat, tempat semua ini alam ini terjadi.
Itu didirikan dulu di An-Nazir kita dan dikombinasikan di alam sifat dan dengan sifatnya nanti dengan kodrat yang 3. Nah, kalau ini adalah fizat itu kodratnya 4. Nanti dia akan bertemu dengan sifat itu yang pernah kita kaji. Tambah satu lagi, cara menghidupkan empat batin itu Ya, itu dengan tajali nanti itu. Ya, itu dengan tajali. Sama kayak batin mukhaliyah, batin sultaniyah semua. Itu kan nama batin. Batin maksudnya apa? Nama mujizatnya Allah. Mujizat yang diturunkan kepada Rasulullah, kepada Nabi. Itu nama-nama mujizat. Batinnya Alkitab di diri kita. Makanya kitabullah itu diri. Karena An-Nazirnya di situ semua. Insya Allah ya. Terima kasih ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Tohirul yang telah mengajukan pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada para jamaah sekalian untuk mengangkat tangannya. Insya Allah kepada Bapak Fitra dipersilakan, Pak. Terima kasih Pak Ande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan, zikir Allah itu ada apakah pantulan dari Rohul Kudus ya Guru? Nanti di tajalinya zikir muncul situ. Ya. Yang penting cara kerjanya sudah paham, dan ini adalah diri yang melahirkan 2 jiwa. Ya, dan ini adalah pantulan ayan kerajiah, bukan sebuah makhluk, bukan sebuah umat, tetapi pantulan dirinya sendiri. Begitu dahsyatnya nanti itu. Terima kasih ya Guru. Nah, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Fitra. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kepada tadi yang mengangkat tangan, yaitu bos kita, yaitu Bapak Imam, Bapak Parlan Mulyono, dipersilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Buya, maaf saya mungkin datangnya terlambat. Insyaallah. Tapi insyaallah saya tadi mendengarkan semuanya. Amin. Walaupun mungkin ada yang tidak konsentrasi. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ande yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah, senang banget hari ini sebenarnya kita ketemu Buya. Rasanya seminggu ditinggal seperti anak ayah. Gitu. Insya Allah. Hari ini kita benar-benar mendapat suguhan yang, saya mendengarkannya sangat seperti saya menaikin anak tangga gitu ya. Walaupun saya nggak tahu betul ini tujuannya, pasti nanti Buya akan bimbing ini, begitu Buya, yang saya tangkap begitu. Sebenarnya Buya ini saya dalam hati saya gini, oh ini yang disebut Buya ini lagi membuat kalau rumah itu lagi membuat dindingnya, jendelanya, nanti kita menjadi suatu rumah yang benar. Begitu kali Buya ya, itu yang saya tangkap. Iya. Jadi, saya nggak bisa berkata banyak sebenarnya, tapi sebenarnya banyak banget ilmunya udah. Mulai dari
apa ya, setangkap ada sultana, ada dinia, ada ruhiyah, Ya. kemudian ada warna-warna itu. Oh ternyata itu yang ada di antara kulit dan daging. Ya Allah ya Tuhanku ya. Baru-baru saya menyadari itu. Tapi rasanya saya memang belum bisa membuat puzzle ini menjadi satu. Tapi saya pikir memang belum bisa. Karena saya merasa Buya masih menebar ini. Menebar sana, menebar sini, menebar gitu. Jadi saya hanya mengucapkan terima kasih. Insya Allah. Terima kasih sekali kepada Buya yang sudah mulai memimpin yang 7 kali 28 itu hampir sudah. Saya pikir udah 5 Buya ya. Iya. Kalau nggak salah saya. Tinggal 2 lagi nih. Iya. Iya Buya. Iya. Jadi mungkin itu yang bisa saya komentarin Buya, tapi ya mungkin nanti yang akan tanya nanti Buya yang jawabnya, oh itu nanti nunggu tajali dulu. Gitu. Jadi yang penting, ya, disinilah kebenaran kesadaran kita di dalam kodrat diri kita ini terbongkar persembunyian kodrat Tuhan, yang mana kodrat Tuhan itu tidak memiliki nama berhubungan dengan kodrat manusia. Berbeda dengan kita kaji hakikat, semua bisa menjadi hakikat Allah. Tapi kalau dikaji tajalli dan kebenarannya, inilah prosesnya. Bagaimana bisa dohirnya Allah belum disembah oleh alam, dia bisa menyembah Tuhan. Padahal perjanjian ta'ala dengan ilah. Tuhan yang disembah dengan Tuhan yang menyembah. Lillahi ta'ala dalam usolli, mempertemukannya di dalam sholat. Bagaimana caranya? Inilah titik-titik penting, ya. Inilah titik penting yang harus tujuan utama berdirinya batin-batin Tuhan yang tidak bersekutu dengan batin kita. Inilah yang dikatakan dua jiwa. Ini dua jiwa, yang mana jiwa pertama disebut dengan jiwa umat, kodratnya rohani. Asal ingin melihat Tuhan dari kodrat umat bermulai dari rohani. Ingin melihat kodrat Tuhan, jiwa Tuhan dalam diri, Al-Latif, nama Latif. Latif ini adalah sebuah kesucian kudus, sifat kudus. Karena dia Latif bertemu rohani, maka sucian rohani ruhku ketemu Latif, namanya ruh yang suci. Betul enggak? Kalau ruh yang suci, itulah Ruhul Kudus. Ayat itu yang Ruhul Kudus. Latif ini mana? Panca inderanya saja itu Tuhan oleh sekalian alam. Tubuh Latif itu mulai dari napas, tanapas, ampas, nupus menjadi pondasi pertama. Yang kedua, asal muasal alam dari di, wadi, mani, manikam, zat. Mulai air, api, angin, tanah menjadi kulit, daging, urat, tulang. Itu dari di, wadi, mani, manikam. Nah, di, wadi, mani, manikam ini berasal dari 4 batin.
empat batin yang membuat lapisan alam ini. Itu yang batin sultaniyah. Mana batin sultaniyah itu? Nah, itu yang kita sebut dengan sifat kodrat diri. Ini anazir. Anazir ini batin-batin Tuhan. Coba kalau kita kaji sifat sama basar kalam hayat kodrat iradat ilmu, itu sifat. Kalau dia memakai ruhaniyah. Tapi kalau dia nggak pakai ruhaniyah, maka sultaniyah yang akan menggantikan. Muqadiyah, diniyah, ruhaniyah. Artinya apa? Mulai dari perkataan, penglihatan, rasa, perkataan, rasa, pandangan. Ini anazir. Ternyata ini mukjizat Allah, yaitu batinnya Alkitab. Coba bayangkan. Di batin ruhaniyah ada perkataan. Dan itu batinnya Zabur. Begitu juga diniyah ada penglihatan, ma'rifat, kodratnya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu lebih kuat kepada pensaksian, karena dia kodratnya adalah penglihatan. Al-Qur'anin. Muqadiyah adalah pandangan, pendengaran. Itu muqadiyah. Nah, kodratnya Taurat. Sementara sultaniyah itu adalah suatu perbuatan daripada penciuman atau rasa. Jadi semua ini mujizat. Loh, tapi di sifat sama basar kalam, itu sifat. Kalau dia nanti kawin dengan sifat rap, disinilah zahir batinnya bertemu. Tapi dia belum masuk ke situ karena ada rukun-rukun syarat yang harus terjadi dulu di 7 kali 4 ini. Nurnya belum dinobatkan ketuhanannya, zat belum dinobatkan ketuhanannya, begitu juga batin belum dinobatkan ketuhanannya, sir belum dinobatkan ketuhanannya. Bagaimana dia akan bisa menjadi Tuhan oleh sekalian alam kalau batin zat nur aja belum menyembah dia? Disadatkan dulu, ditajalikan, dipindahkan ke anazir semua. Di sini Allah katakan, apabila mereka menyembahku, yang tersembah adalah engkau. Apabila dia ingin memujiku, yang terpuji adalah engkau. Apabila ingin mereka melihatku, yang terlihat adalah engkau. Ini kalau dikatakan aku bersifat pada sifat sendiri. Tetapi tahap ini kita belum memasukkan dia kepada sifat. Kita masih menyempurnakan dia menjadi suatu wujud. Makanya saya bilang ke jemaah, dari kajian ini saya keluarkan apa yang bisa maknanya kamu ambil, yang berharga sekali di situ. Harusnya kita harus bisa mengambil makna dengan adanya kodrat kesucian Ruhul Kudus yang disebut dengan diri jauhar itu.
memancarkan nur kudus ke diri Arad atau Ahyan Sabita. Memantullah cahaya itu ke dalam 4 nur tadi yang asal usul tubuh Tuhan itu. Yang narun merah, awaun putih, maun dan torabun hitam. Coba kalau kita melihat 4 warna bersinar, alangkah indahnya tempat yang dialiri oleh warna-warni tadi. Siapa yang terlihat? Itulah Ahyan Karaji. Di saat erat pantulan kilat erat namanya petir, subhanallah, kita melihat wajahnya asli yang sebenarnya. Di situ kan tahu, oh ini dia. Tapi kalau 4 warna belum disentuh Nur Kudus, belum berhak itu dikatakan Ahyan Karaji atau wajah berumpama Tuhan yang dihalalkan sebagai wujudnya Tuhan. Dengan proses ketuhanan terjadilah perubahan di diri kita. Berdirinya ruhaniyahnya Allah dengan sifat tunggal ketuhanannya yang disebut Latif, menjadi Roh Kudus, yaitu diri yang suci, yang tidak perlu disucikan lagi. Dan itu proses. Makanya waktu saya bilang, siap enggak kalian? Kalau tidak melalui kajian, nah kan gitu. Tapi kata Allah, lewati imannya. Sekuat apa dia bersedia melakukan iman atau tauhid. Tauhid itu akan artinya iman, kenaikan iman. Allah buka peluang, aku dalam prasangka engkau, silakan. Sampai pada batasnya tidak ada perbedaan. Maka dari rohani dan latif tadi disebutlah, terjadilah 2 kodrat, yaitu disebut dengan kodrat ayat dan kodrat hayat. Mana ayat itulah jasad, mana hayat itulah batin. Hidup, maka kamu adalah ayat yang hidup. Bisa kita keluarkan dengan nyata di tubuh kulit ini. Muncul Al-Quran itu. Itulah bedanya tubuh Tuhan dengan tubuh kita. Paham kira-kira untuk sementara? Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Buya. Alhamdulillah. Satu lagi Buya yang saya iniin. Iya. Setelah Buya nerangin itu semua, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau saya lihat apa ini jadi dibandingkan. Yang ini jadi namanya Sabita Raja. Gimana kan? Akhirnya itu mungkin yang fana itu Buya ya, hilang. Iya, itu menghilangkan itu kan kita tidak perlu menghilangkan jasad. Ya. Ya. Tidak perlu menghilangkan keakuan. Dengan kita terus kaji, lama-lama kita sudah nggak mengaji kita, kan gitu. Ya. Datanglah pertanyaan, kamu di atas sajadah mau menyembah apa disembah? Kan gitu. Nah begitulah ke atasnya lagi, begitulah tingkatannya. Ya. Alhamdulillah. Nah begitu. Ya, alhamdulillah. Paham udah? Oh iya, paham. Insyaallah. Terima kasih ya. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Imam, dan untuk
pertanyaan selanjutnya insya Allah kepada Bapak Wildan, dipersilakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bu ya. Insya Allah. Bu ya pernah menyatakan bahasa begini, Tuhan takut dengan asmanya. Itu maksudnya bagaimana Bu ya? Iya. Asmanya inilah yang sedang kita kaji. Luput kan dikatakan, sirna paham wujudlah ilmu, sirna ilmu wujudlah aku, sirna aku wujudlah Muhammad, dan Muhammad itu aku juga. Nah, jadi asma ini menandakan batasannya. Karena wujudnya setelah kita kaji tidak ada nama-nama lain. Tidak ada kodrat Muhammad segala macam, tidak ada kodrat Adam. Contohnya rohani. Rohani yang menjadi unsur jiwa yang dua tadi, jiwa ta'alif latif tadi dengan jiwa rohani. Nah, itu saja. Rohani itu kumpulan dari apa? Disifatkan satu-satu dia. Tapi di zat rohani berasal dari ruha, ruhi, ruhu. Disebut rohani. Nah, kalau sifat dibagi, ruha kodratnya Adam, ruhi kodrat Muhammad, ruhu kodrat batinnya Tuhan, batinnya Allah. Disebut dengan amruhu, kan gitu. Tapi di kodrat Tuhan satu rohani itu. Tempat asal usulnya tiga rohani. Ruha, ruhi, ruhu. Panca inderanya saja itu batin suci. Kulit daging uratnya tulang saja itu nur kudus, tempat semua terjadi asal usul. Makanya kalau dia berdiri maka alam akan menyembahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah kaji aftar, kaji nyata bagi Tuhan, sifat nyata Tuhan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apabila batinku berdiri dan menguasai dirimu, apa kata alam? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kalau yang sedang dikaji ini enggak berdiri, tidak ada alam yang akan tunduk kepadamu. Tidak ada alam yang akan menyembah. Kalau alam tidak menyembahmu, bagaimana bisa kamu menyembah Tuhan? Karena alam terbuat dari al-am, alam zahirnya Tuhan. Itu yang dimaksud alam. Al-am. Am tahu kan? Nah itu. Untuk jadi al-am begini nih repotnya. Kalau cuma sekedar dikaji kan mudah aja. Coba digali, ditadabur seperti ini. Proses menjadi itu. Am itu seperti ini. Begitu, paham? Insya Allah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wildan yang telah mengajukan pertanyaan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada jamaah sekalian untuk mengangkat tangan. Baik, berhubung belum ada yang mengangkat tangan, ya insya Allah saya sendiri yang mau bertanya pada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pertanyaannya begini sebenarnya.
seperti yang pernah ditayangkan yang lalu, yaitu mengenai rohani sufi. Buya pernah mengatakan di situ ada satu kalam, nahnu rohani halalna badana, kan gitu. Aku adalah dua jiwa yang bersatu gitu ya Bu ya. Iya betul. Nah, lalu di sini kaitannya apakah sama dengan apa yang sekarang lagi dikaji ini? Iya sama. Kaitannya begitu Bu ya. Iya sama. Narul badana. Nah, Iya. oh gitu. Aku adalah dua jiwa yang ada dalam satu badan. Nah, Iya betul. cuma beda nama, cuman saya nonton tayangan yang udah dibawakan di WA tadi di grup, kok Buya mengulang lagi kayaknya nih. Ini dulu pernah bawakan beberapa langkah-langkah sufi gitu. Iya. Semua yang saya kaji dari semua YouTube itu Iya. bukan diteruskan tanpa jadi, tapi dikaji supaya jadi. Alhamdulillah ya. Kalau cuma cerita nggak perlu, kita nggak butuh cerita, karena mati juga nggak cerita, itu kejadian. Iya. Yang dikaji yang pernah saya sampaikan, bukan kaji baru. La maujudun illallah. Mana coba. Nah, ini contoh la maujudun illallahnya nih. Iya. Nah, jungkir balik kan gitu. Iya. Nah, kalau di hakikat itu semua bisa, namanya saja hakikat. Hah? Apapun yang kita bilang tentang Tuhan, tentang di diri kita, hakikat diri kita adalah Tuhan. Mana Tuhan? Tuhan adalah diri yang hakikat. Kan mudah. Tapi coba buktikan, nih contohnya nih, mendirikan hakikat di dalam diri itu. Biasanya kalau Buya bilang kata kalam, kok sekarang kata malah menjadi diniyah, kan gitu. Yang namanya Tuhan nggak mungkin lah, ya kan? Nah, biasanya Buya bilang mata basar. Wah, sekarang sudah jadi ruhaniyah. Gimana ini? Ya namanya bukan mata kita kan gitu. Itu mujizat batinnya Alkitab. Karena dikaji Tuhan, dua kali ashadunya dikaji. Yang menyebut ashadu dengan yang menyebut wa ashadu. Beda dengan kita kaji hakikat. Paham? Iya, insya Allah Bu ya. Insya Allah nanti ditajalinya itu kan lebih. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya tadi yang telah mengangkat tangan yaitu dipersilakan insya Allah kepada Bapak Idris Abu Bakar, silakan Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu Buya. Insyaallah. Walaupun masih kelihatan ya sedikit kelihatan yang diberitakan kemarin, tapi memperlihatkan pada kita semua. Ya seperti apa yang diajarkan Buya, hilangkan semua sifat kemanusiaan tapi kedepankannya Tuhan semata. Alhamdulillah tersilat terlihat wajah Buya yang cerah dan kami selalu semangat Buya. Alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah. Apa yang disampaikan Buya tadi bahwa yang mana An-Nazir dan An-Nasir ini
di mana anasir itu adalah kodrat yang keluar. 4 kodrat Allah, mutlak batin Allah semata. Kemudian anasirnya ada 3 kodrat. Yang apa yang disampaikan itu ruha, ruhi, ruhu. Ini Bu ya, semuanya dikendalikan kolbi ya Bu. Tidak ada kolbi. Ini kaji Tuhan. Ya. Kolbi itu nur, zat dan batin. Allah tidak berkodrat nur, zat dan batin. Kafirlah manusia yang mengatakan aku zat, dan kafir juga manusia yang tidak mengakui adanya zatku. Nah, makanya tidak bisa disebut kolbi, karena itu jatuh kepada kajian hakikat. Iya. Allah tidak ada ruang, jarak, tempat dan waktu. Dia tidak memiliki tempat. Maka tempatnya adalah diri keumatanmu. Kalau kamu bisa menjadi rohaninya, maka dia akan menjadi latif bagi diri rohanimu. Begitu. Baik. Ini berarti batin yang hidup ya. Kok batin hidup? Jangan cerita batin, zat dan nur. Ini kodrat Tuhan. Ya, tidak ada batin hidup, batin mati. Di sini bahasa tidak ada yang berbahasa sifat. Ini kodrat mutlak. Apa yang dikatakan kodrat mutlak? Jauhar basita, arwat, ya, ahyan sabita, ahyan kerajia, ruhania, al-ayat, al-hayat. Tidak ada yang punya asma satupun kecuali Allah. Jadi tidak boleh lagi ada nama lain di situ. Kecuali nanti setelah dia bersifat kepada sifat, maka kaji sifat akan menyusul. Makanya dia 28 huruf hijaiyah. 2 tambah 8 itu 10. 10 itu kodrat amal besar dalam diri. Iya. Baru dia bersifat nanti ke 28 itu. Iya. Gitu. Masya Allah. Kalau dilalui memang begini kajinya. Cuma kalau sekedar digembar-gembur dengan kalam, ya tidak susah. Kalau sudah diproses ya begini prosesnya. Kita sudah mengkaji yang tidak ada di kita gitu. Iya. Cuma itu yang kalau memang hati mencari Tuhan, ya disinilah kesulitan ini yang harus dihargai. Bukan kesulitan yang harus menjadi penghalang. Kesulitan inilah yang harus dihargai. Iya. Karena tidak ada maunya kita seperti itu. Kita mau yang mudah, yang cepat, yang gampang. Ternyata kita ketemu dengan yang tidak maunya kita. Tapi itulah nikmatnya. Alhamdulillah. Paham kira-kira jemaah? Alhamdulillah, Bu ya. Insyaallah. Ya baik, insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik jemaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.